waktu tidak menyembuhkan atau meniadakan luka atau itu disebut sebagai unfinished business atau urusan yang belum selesai dari masa lalu dan akhirnya mempengaruhi masa kita yang sekarang. Mungkin kita tidak ingat secara detail tentang peristiwanya atau kita mungkin tidak ingat apa yang terjadi spesifiknya, tapi emosi ini akan masih terbawa dalam diri kita. Nah, dampaknya itu cukup signifikan. Ada beberapa orang yang punya kecemasan, bahkan punya depresi akibat dari trauma yang belum selesai. Atau misalnya salah satu yang cukup sering adalah dengan hubungan orang lain. Ada yang takut memulai hubungan, ada yang ketika memulai hubungan dia jadi sangat-sangat posesif, atau salah satu yang klasik itu avoidance. Ketika ada konflik dia jadi silent treatment, bahkan itu terjadi di rumah tangga, di banyak kasus yang sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah tua gitu ya. Jadi ini bukan tentang umur kamu berapa, ini bukan tentang apakah kamu melupakan atau tidak kejadiannya, tapi memori ini masih ada. Memori ini masih ada, tubuh kita masih menyimpan, jadi waktu tidak menyelesaikan apapun, kecuali memang membawa dampaknya, membawa responnya. Dan kalau saya boleh share, banyak yang masuk ke dalam ruang konseling, pribadi ya teman-teman, ini personal counseling, dan itu kalau saya mungkin ukur dari segi rata-rata itu rata-rata 40 tahun ke atas. Jadi ada bapak yang 50 tahun, ada seorang ibu yang udah 60 lebih, bahkan udah hampir punya cucu, ya anaknya udah mau menikah, tapi mereka kasusnya, konfliknya, itu adalah tentang masa kecil, masa kanak-kanak, dan salah satunya inner child. Jadi ketika kamu mungkin dipertemukan dengan kelas ini, saya sangat bersyukur mungkin bisa jadi pengingat buat teman-teman. Saya nggak akan kasih garansi jaminan bahwa teman-teman setelah ikutan kelas ini atau setelah konseling bahkan sama saya itu akan pulih total, enggak. Ada prosesnya. Dan setiap orang perjalanannya beda-beda. Seringkali kamu bisa pulih sendiri, seringkali kamu butuh bantuan dari orang lain, dan ada masanya di mana mungkin kita ngerasa nggak sanggup menghadapi semuanya, dan kita mungkin di bagian itu perlu untuk diingatkan atau perlu untuk setidaknya di ya kasarnya mungkin ditampar sedikit sama kejadian atau peristiwa tertentu gitu. Nah, kalau dari definisinya sendiri, inner child itu bagian dari kepribadian kita. Jadi itu melekat kuat dalam diri kita dan itu membentuk sisi seorang anak. Beberapa dari kita mungkin sadar, beberapa juga tidak. Kita yang dewasa itu tetap masih menyimpan sisi kita kanak-kanak. Ingatannya, memorinya, sesederhana gini. Ketika saya yang sekarang usianya mungkin udah 30 tahun lebih gitu ya teman-teman. Saya tua juga ya teman-teman. Ketika saya balik lagi ke rumah saya akan tetap jadi anak dari orang tua saya. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam subpersonality, subkepribadian. Kita punya sisi dewasa, kita punya sisi anak, kita punya sisi yang mungkin jahat dalam tanda kutip, kita punya sisi yang people pleaser, kita punya sisi yang terlalu inner critic, selalu membandingkan dan segala macam. Itu nanti akan kita bagi, kita pecah, dan ternyata kita bisa mengenali setiap sisi itu. Itu bukan berarti kita punya kepribadian ganda, enggak. Tapi memang setiap kepribadian itu hidup dalam diri kita. Dan bagian mana yang akhirnya kita kuatkan, bagian mana yang kita bilang sama dia, oh kamu mah pribadi yang terluka, udah sana di pojokan aja, nggak usah banyak bersuara. Dan seringkali itu sisi kanak-kanak. Kita nggak pengen ngingat peristiwa yang nggak menyenangkan, dan kita bilang dia untuk diam, nggak usah bersuara, karena kalau misalnya dia muncul, kita akan muncul rasa nggak nyaman, nggak enak. Makanya seringkali ke-trigger dengan kata-kata yang serupa, orang yang mukanya mungkin mirip gitu ya, kayak yang pernah nyakitin kamu, atau misalnya punya pasangan kok mirip banget sama papa saya, punya pasangan kok mirip banget sama perilakunya mama saya gitu ya, mirip-mirip, dan ternyata tanpa sadar kita mencari hal yang memang belum selesai dan tugas kita sebenarnya menuntaskan hal itu. Nah, jadi di sesi ini nanti teman-teman akan kita bedah apa yang mungkin masih tersimpan, tapi yang perlu diingat adalah inner child itu tidak selalu buruk. Jadi ada sejumlah memori dan perasaan yang netral, tapi sayangnya otak kita itu kebanyakan mengingat yang negatif. Karena begitu cara kerja otak kita. Kita akan cenderung mengingat sesuatu yang emosional, tapi yang positif itu tidak jauh lebih kuat daripada emosi-emosi negatif. Makanya kan seringkali kejadian buruk, traumatik, dan mungkin mengancam itu lebih kuat daripada kita pernah bahagia, pernah senang. Nah, saya menerapkan satu teknik terapi, namanya terapi naratif. Ini biasanya ke klien-klien. Di terapi ini, dia harus mengingat satu paket kehidupannya. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, terapi ini banyak digunakan untuk orang-orang dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dengan trauma berat dan trauma masa kecil. Dan tujuannya adalah membuat timeline kehidupan. Jadi misalnya di usia 5 tahun, apa yang kamu alami, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan momen-momennya tidak hanya yang menyakitkan, tapi satu paket.
momen menyakitkan, sedih, membahagiakan, momen dimana kamu ngerasain sesuatu emosi yang ya bisa dibilang kurang baik, sangat baik. Intinya sih kita harus mencatat, harus menceritakan, dan itu adalah bagian bagaimana kita akhirnya bisa menerima satu paket semua kehidupan kita dan bisa istilahnya namanya rewriting history. Jadi kita menulis ulang sejarah hidup kita dan itu penting banget dalam teknik terapi. Nah, salah satu teknik itu cocok untuk masalah-masalah seputar inner child, teman-teman. Nah, ini ada bagian positif dan negatif ya. Contohnya misalnya kalau positifnya dari inner child atau sisi anak-anak kita, biasanya kan pantang menyerah, ya sama seperti anak-anak yang suka nyoba lagi, penasarannya tuh tinggi, semangat, cepat baikan kalau ada konflik gitu ya, jadi nggak sakit hatian gitu ya. Jujur, spontan, sementara yang negatifnya, anak-anak itu tidak rasional. Mereka kompulsif, terburu-buru, kekanak-kanakan tentunya, dan juga cenderung mudah tersinggung walaupun mudah berbaikan juga. Nah, bagian ini biasanya lebih banyak kita ingat yang negatifnya. Padahal kalau kita bisa ingat memori-memori baik waktu kecil itu juga baik kok teman-teman. Makanya tujuannya ini bukan melupakan, bukan meniadakan, bukan menghilangkan momen ketika kamu kecil, tapi sebisa mungkin menerima satu paket buruk baiknya semuanya dan akhirnya memproses emosi-emosi yang mungkin intensitasnya terlalu tinggi. Contohnya kamu terlalu sedih, terlalu marah, terlalu kecewa, terlalu benci, nggak apa-apa. Kamu mau sedih itu boleh. Diizinkan sekali untuk sedih. Tapi ketika itu terlalu tinggi intensitasnya, kita bisa ngerasain bahwa kita nggak berdaya. Jadi kayak powerless, kayak orang yang dikendalikan oleh orang lain, orang yang menganggap dunia ini jahat, dunia ini nggak adil, dan itu yang kita tidak inginkan. Makanya emosinya akan kita kurangi, dan salah satu langkah pertamanya adalah dengan mengenali apa luka yang nampak dalam diri kita. Nah, sebelum masuk lebih jauh,